Ya, selamat pagi. Ketemu di Pagi, Pak. jam kedua ya. Kita kemarin sampai di mana? Sampai 6. 6 ya. SIM kayak Oke, kita buka dulu share screen-nya ya. SIM ya. Nah, SIM. sekarang kita masuk di data modeling ya. Oke, ini. Nah, data modeling sama Quran atau Microsoft Word ya. Kelihatan ya? Ya. kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, kemarin refresh bentar untuk materi kemarin SIM ya. Kita kemarin sudah tahu bahwa peningkatan untuk suatu rancangan itu harus tahu untuk level mana, gitu kan kemarin ditanyakan. Kamu bikin aplikasi ini untuk end user, tapi end user ada 3. Contohnya kamu ngajar untuk ngateh toko, gitu kan. Di toko sendiri ada berapa level kalau kamu tahu? Yang pertama, Frans, ya, tak tanya, kalau kamu sebagai seorang pimpinan, butuh nggak data penjualan? Butuh banget, Pak. Nah, kalau kamu tak kasih data penjualan satu notanya harganya 2.000 dan lain-lain, kamu perlu itu enggak? Perlu, Pak, kayak. Nah, kalau tak sajikan seperti itu, berarti kamu termasuk pimpinan yang harus ngolah data sendiri. Tapi kalau pimpinannya itu yang enak, contoh seorang bos, itu enggak perlu laporannya itu sampai sedetail itu. Jadi ada 3 level ya untuk background system ya. Yang pertama, dashboard untuk seorang kasir itu tidak mungkin sama dengan dashboardnya seorang manajer. Artinya, kalau di Indomaret tuh, Sopo, yang di Indomaret itu katanya, si yang lah, Frans kerja di Indomaret. Kamu seorang kasir, paling laporanmu ya data penjualan hari itu, kan? Data nota-nota yang ada di situ, siapa saja yang transfer dari nomor-nomor akunmu kan, dari akun yang login kan seperti itu, ya toh? Nah sekarang kalau kamu seorang supervisor, otomatis laporannya juga lain. Kalau supervisor berarti loginnya dia beraktivitas untuk melihat kasir-kasir mana saja sih yang belum laporan kan seperti itu, ya toh? Iya. Artinya Iya. kalau saya supervisor, render lagi hari ini penjualannya berapa, total barang yang terjual berapa, nominal transfernya berapa, yang pakai debit berapa, yang pakai kartu kredit berapa, yang pakai voucher berapa, seperti itu. Entah itu Rendra, Frans, Abi, dan lain-lain. Abi ngopo tuh? Ya. Enggak apa, Pak. Ya. Kita coba dilihatkan itu ya, jangan di Eden. Tagil juga. Ya, Pak. Ya. Gelap. Ayo, kita oke, ayo. Tagil. Ganteng aku, Gelap, Pak. Bentar. Ya. Tagil. Tidak kelihatan itu. Nah, kemudian kalau kita seorang top level manajemen, contoh seorang bos, lah ngapain seorang top level manajemen itu ngurusi kerjaannya supervisor? Artinya yang jatahnya supervisor ngeceki kasir, ngeceki dan lain-lain, ngeceki dan contohnya kartu debitnya per usernya. Kalau seorang supervisor ya itu harusnya melaporkan ke pimpinan ya. Coba karena kalau manajer ya cukup penjualan hari ini totalnya berapa juta sih, ya kan gitu kan? Atau contoh kalau seorang manajer itu bilangnya seperti ini, ya. Contoh kan kemarin sama hari ini peningkatan penjualannya berapa? Itu seorang manajer kan seperti itu. Itu refresh kemarin ya untuk top levelnya ya. Nah, sekarang kita masuk di materi baru namanya data modeling. Sebenarnya ini sudah pernah kita bertemu di mata kuliah yang lalu di data pemrograman SQL itu. Nah, di sini coba dilihat bahwa ada beberapa jenis pengulasan yang lama ya. Kelihatan di sana kelihatan ya.
Kelihatan ya? Yang pertama data lingkungan. Apa itu lingkungan? Kita Pak. Ragil. Apa itu lingkungan? Gil. Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah tempat kan untuk melakukan aktivitas. Piye? Ini tentang sistem loh. Reta, sumber daya itu apa? Lihat dulu ya. Nah, sebentar ya. Nah, jelaskan dulu sebentar. Data modeling, kan kita sudah pernah namanya database. Masih ingat database kemarin? Ya. Nah, di sini dijelaskan selama pengembangan sistem diperlukan proses model data, model proses. Nah, model data itu menggambarkan ya, data yang digunakan sistem. Artinya ini berkaitan tentang alur database-nya. Kalau berbicara dengan model data, berarti kita ingat di mata kuliah yang lalu ada namanya ERD, normalisasi, UML ya. UML kita bahas setelah ini ya. Kemudian ada namanya data model proses. Model proses ini kita gambar melalui flowchart ya. Kemudian bisa kita gunakan lagi untuk di level yang selanjutnya seperti di data model DFD. Kita kan pernah kasih tunjukkan sebelumnya di sana. Ya, bentar saya bukakan dulu filenya. Ini live loh ya. Ya, saya share lagi. Nah, ini kita contohkan di sini. Di sini adalah data alur. Ini contohnya skripsi yang mahasiswa yang lain ya. Data alur ini bentuknya apa ini? Flowchart ya. Ya, flowchart itu data alur ya, proses data model alur ya. Kemudian kalau model data itu bisa jadi di normalisasi. Ini belum tentu benar ya. Ini saya bilang contoh, tapi hampir menyerupai ya. Kalau bikin normalisasi jangan seperti ini ya. Normalisasi awalnya itu nggak mungkin langsung sebanyak ini ya. Nah, ini bentuk normalisasi ya, kemudian diolah menjadi suatu relasi ya. Itu bentuk dari data modeling atau pembentukan data. Kemudian digambar di sini ERD-nya seperti apa di sini. ERD-nya ya. Kemudian ada bentuk dekomposisi, kemudian masuk ke data diagramnya, data flow diagram atau DFD. Kita gambarkan dengan bentuk seperti ini ya. Alur seperti ini yang penting ya. Besok sediakan file ya. Saya sebenarnya mau ngasih latihan DFD setelah ini ya. Nah, tapi yang saya perlukan kalian harus gunakan virtual Windows. Waktu yang lalu sudah tak kasihkan untuk virtualnya ya, yang XP itu ya. Siapa yang masih punya? Virtual. Pakai VMware itu loh. Wah, lupa Pak. Nah, ya wes. What? Wes, nanti tak kasih ya link downloadnya ya. Tapi untuk SP-nya silahkan minta ada di, kalau ada temanmu itu ada di angkatan yang 2015 itu sebagian sudah tak kasih semua ya. Di aman di sana. Nah, untuk yang data selanjutnya ya, kita coba mengalihkan ke level detail. Nah,
Apa tuh level detail ya? Di sini dikatakan bahwa level detail itu sebentar. Tak pause dulu. Ya. Nah, level of detail itu bervariasi ya. Kalau saya lihat di sini bervariasi antara ringkasan yang terbaik hingga kurang detail. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kalian lihat di contoh ini, coba perhatikan baik-baik. Level detail ya. Kita lihat levelnya berapa ini kalau kalian lihat. Apa ini Frans? Abi? Konteks diagramnya? Nah, itu level apa? Level konteks diagram itu masih level 0 ya. Jadi masih sangat umum, gambarannya sederhana sekali. Ya. Kemudian ada di sini keterangan terstruktur mungkin level of detail sampai menuju level detail yang artinya bervariasi. Kalau di sini contohnya level detailnya ya, saya kasih contoh dari yang konteks diagram level detailnya nanti naik jadi level 0 ya, level 0 ini naik seperti ini, level satunya akses ya seperti ini, level 1 master data lengkapnya itu untuk contoh yang DFD. Nah, untuk contoh yang ERD ya pakai model dari UML, saya sebentar. Tugasnya untuk anak TI kemarin di mana ini? Nah, ini contoh anak TI tugasnya ini ya. Nah, ini pakainya DFD. Ini untuk kemarin tugasnya seperti ini. Nanti bikin lengkap dari awal sampai akhir ya. Nah, ini lengkap ini ya kan. Rancangan sistem informasi lengkap dari ini ya. Besok tugasnya harus lengkap itu UML ya, dari use case diagram, kelas diagram, activity diagram sampai komplit ya, sampai lengkap seperti ini. Besok tugasnya seperti ini, makanya saya sampaikan, saya harus silahkan copy ini untuk level detail. Jadi pilih salah satu tugas akhirnya. Mau pakai UML atau DFD. Nah, sekarang kita masuk ke yang lain ya. Masih ingat ERD ya? Frans? Masih ingat ERD? Ngeblank, Pak. Ngeblank. Wah, kamu sini bulan ya. ERD apa itu, Rita? Ya, malah mesem toh ya. Relationship diagram. Betul, ERD Entity Relationship Diagram. Saya enggak bakal ngulang mata kuliahnya ini. Saya anggap itu sudah pernah kamu dapat dan saya maunya di sini matang, kamu sudah belajar lagi. Kalau saya ngulang mata kuliah yang kemarin lama, 1 semester ya. Jadi gimana besok kita mau ngerancang PRD, DR, EFD dan sampai ke UML itu harus lengkap komplit. Nah, saya ingatkan kembali, mata kuliah ini akan mengisi seluruh bab 4-mu. Sorry, bab 3-mu ya. Jadi kalau kamu sampai di sininya gagal, kamu rancangan untuk mata kuliahmu ini ya repot. Itu ya. Ya, saya sampaikan lagi. Mata kuliah ini akan mengisi hampir seluruh bab 3 dari rancangan awal, rancangan data flowchart sampai UML, DFD dan database. Jadi kalau kamu bikin aplikasi bab 3 ini lah penting mata kuliah ini. Nah, saya harapnya kamu baca bener-bener, kalau tidak mudeng nanti bikin video lagi bisa disambung ya. Nanti kita bikinkan video terpisah untuk bikin UML, DFD dan ERD ya. Nah, kita masih ingat mata kuliah yang ini bagaimana contoh ERD ya, saya kasihkan file yang bagus lah ya. Contohnya relasi one to one ini kan seperti ini. Ya, one to one berarti apa? ERD-nya atau Abi gimana? One to one. Ya. Apa itu one to one? One to one berarti
in ya bantuan berarti entitas dari A memasangkan tepat satu entitas dari B. Masih ingat gak contohnya bantuan itu apa? Ya, dosen dengan jurusan. Abi ngopo? Sama lihat materi, Pak. Lah kamu online dari mana? Di rumah, Pak. Oh ya wes. Nah, relasi bantuan itu artinya relasi yang tepat satu dan tidak bisa untuk dicabangkan. Artinya contohnya seperti ini. Dosen mengepalai jurusan, ya. Ini ada di mata kuliah kemarin ya, saya tidak pernah mengulang lagi. Jadi satu dosen tuh hanya bisa mengepalai satu jurusan. Artinya nggak mungkin kalau ini koneksinya adalah relasi one to many. Artinya satu dosen mengepalai banyak jurusan. Secara nyatanya kan tidak mungkin. Artinya contoh di sini. Untuk saya mungkin mengepalai jurusan manajemen informatika, gitu kan? Apakah bisa saya mengepalai jurusan TI atau mengepalai jurusan akuntansi? Kalau kejadiannya mungkin di luar peraturan ya mungkin boleh. Tapi kalau secara peraturan dosen mengepalainya satu jurusan dan juga satu jurusan itu dikepalai oleh satu dosen, itu ya. Nah, contoh yang kedua, one to many, ya artinya satu relasi ini menggambarkan bahwa entitas A bisa memiliki banyak relasi entitas ke B atau ke C. Contohnya gambarnya seperti ini ya. Oke. Dosen mengajar mata kuliah, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini bahwa satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, one to many. Pertanyaan contoh seperti ini bahwa saya ya bisa enggak mengajar mata kuliah Islam basis data? Saya. Bisa enggak juga mengajar mata kuliah perancang sistem informasi? Bisa kan? Bisa. Dosen lain juga, contoh Pak Edwin, bisa enggak ngajar kamu mata kuliah manajemen? Saya juga ngajar manajemen juga bisa kan? Berarti ini di sini mengatakan bahwa satu dosen mengajar bisa banyak mata kuliah. Ingat, tapi tidak boleh satu mata kuliah ini diajar oleh banyak dosen dalam keadaan satu semester yang sama. Kalau keadaannya di sini, gitu ya. Nah, contoh yang kebalikannya adalah banyak ke banyak atau many to many. Artinya bahwa satu levelnya dirubah. Artinya pengecekannya kan bertingkat. Saya pernah ngajarkan kan dulu, tidak mungkin dari orang langsung many to many tanpa pengecekan satu-satu. Contoh, ini ditutup dulu. Satu mahasiswa mempelajari satu mata kuliah. Boleh enggak? Halo? Halo, Pak. Boleh enggak? Satu mahasiswa mempelajari satu mata kuliah. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Jawab itu, Abi. Karena satu mahasiswa boleh mempelajari satu pelajaran. Boleh karena mungkin ada tujuan masuk tersendiri, Pak. Kenapa? Berdasarkan database tuh ya. Oh. Tujuan masuk tersendiri cukup meneng. Ya, pengujian harus dari dasar sebelum tahu many to many. Contoh, mahasiswa mempelajari satu mata kuliah. Boleh enggak? Boleh. Dibalik, mata kuliah dipelajari satu mahasiswa. Boleh enggak? Boleh, ya kan? Nah, di sini sebutkan juga naik. Mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Boleh? Boleh? Ya. Boleh. Nah, kalau boleh, contohnya tadi sudah, saya mungkin mengambil mata kuliah
akuntansi, saya mengambil mata kuliah manajemen, boleh. Dan dibalik juga, boleh nggak sih mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa? Boleh? Boleh. Contohnya gimana? Peta. Apa Pak? Contohnya gimana? Mata kuliah dipelajari oleh banyak mahasiswa. Gimana? Pas mahasiswa. B. Halo, Rita. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. gimana? Iya. Mungkin mata kuliah ini bisa dipelajari banyak mahasiswa. Yo, perumpamaan dengan database dong. Berarti perumpamaannya gini, Rita itu mempelajari satu mata kuliah. Dengan contoh, Rita ini mengambil mata kuliah perancangan, kan? Nah, Franz juga boleh mengikuti mata kuliah perancangan enggak? Boleh kan pastinya. Nah, kemudian dibalik mata kuliah ini diambil untuk Rita aja boleh nggak? Boleh. Memang kebetulan ternyata mahasiswa cuma satu kan gitu. Artinya mata kuliah ini diambil hanya satu mahasiswa. Dibalik lagi mata kuliah ini juga diambil oleh beberapa mahasiswa lain. Boleh nggak? Boleh. Artinya boleh. To many beralih dari many to one, jadinya many to many. Nah, disitulah letaknya. Nah, nanti ada atribut-atribut terkait di sini. Artinya karakter suatu entitas atau Guys, rusuh guys. nah, nanti ada beberapa model ya. Untuk penggambarannya dari suatu entity sebenarnya elemen data apa. Kemudian ada juga namanya identifier, atribut-atribut yang digunakan untuk bikin dari DFD. Nanti ada atribut unik atau entitas unik yang kalian gunakan untuk menggambar suatu ERD. Nah, nanti kita gunakan ERD ini untuk menggambarkan data. Ingat, saya minta ERD untuk menggambarkan DFD. Nanti mulai diperhatikan ya. Artinya kita nanti belajar untuk menggambar dari awal. Seperti itu. Artinya kalau ada gimana? Halo, ya. Nah, Pak. apa? Rita, kenapa? Ya, oke, next ya. Nah, persiapannya adalah ya, kamu harus menghubungkan ERD-nya. Untuk bikin suatu nanti di FD, kamu harus punya ERD. Contoh, ini bisa foto speaker ini, ya. Nah, contoh di sini, untuk bisa menggambar suatu BFD, kita lihat harus ada namanya suatu ERD. Ya, artinya kalau kamu ini mau menggambar jalur arus datanya, input user, PHP dan lain-lain. Kita lihat di DFD juga mengambil dari suatu aktornya, ya, dari sebuah rancangan dari ERD-nya. Nah, kita lihat, ini kita nggak usah melajari DFD-nya ini, sudah ada aja. Berarti nanti kalian akan disambungkan untuk melakukan normalisasi, ya, dari tahap normalisasi kemudian ke tahap ERD. Nah, di dalam tahap penggambaran ini nanti dijelaskan di materi sendiri, ya, artinya ini penggabungan untuk di mata kuliah yang di pertemuan berikutnya. Nah,
normalisasi ya, kita sempat ingat ya. Normalisasi itu kemarin ada berapa tahap normalisasi? Ada sampai berapa? Ya, 8. Tapi untuk kalian S1 nanti sampai normal ke 4 aja ya. Tidak usah jauh-jauh. Sampai normal ke 4 aja ya. Jadi bentuk tidak normal ini juga kok. Ini yang dulu, yang bimbingan dulu. Normalnya sampai normal ke 4. Ini ya. 4. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Jadi saya minta nanti tugas. Oke, nah, tadi sempat terputus. Nah, nanti untuk melakukan itu kalian harus mengetahui bahwa normalisasi itu sampai tahap mana, gitu kan. Jadi artinya setiap tugas, ya ini contohnya ini tugasnya siapa ini? Ini Irwan ini. Enggak, ini dia pakai ID. Karena tugasnya anak TI besok seperti ini, kita kumpulkan data UML sekaligus data untuk DRD dan lain-lain. Contoh Anton, ini Anton tadi. Aku yang ini aja. Evannya, ini dia bagus ini. Dia dari bentuk normal ya. Sebanyak ini kamu harus bisa menerjemahkan dari bentuk normal 1 ya, bentuk normal 2. Kemudian tapi dia kesalahannya tidak digabungkan untuk ERD-nya ya. Normal keempat seperti nah relasinya. Kalian harus tahu menggambarkan ini supaya kalian bisa menggambarkan bentuk ERD. Nah, ini ada memang belum sempurna tapi sudah mendekati baik ya. Nah, contohnya nanti kita pakai alat bantu ya. Apa itu alat bantunya? Kelihatan ya SP-nya ya. Agil. Halo. Kelihatan ya? Halo. Kelihatan ya. Software-nya ini ya. Software-nya adalah isi case. Contoh. Nah, ini contoh isi case ya. Contoh data-datanya ini contoh. Nah, disimpan di folder mana ini? Ya, ini nanti ini untuk contohnya. Oh, ini salah sebentar, salah ya. Nah, ini program isi case. Tak bukan dulu Mbak Bina. Project-nya ini untuk isi case ya. Ini contohnya. Kalau kalian gunakan project-nya ini, nah isi case. Salah. Ya. Oke, nah event contact dan lain-lain ya. Inilah yang kalian gunakan untuk menjadikan suatu isi case ya. Sudah ada di sini semua. Besok kita bertemu di mata kuliah ini ya. Nanti tak bikinkan video terputusnya supaya kalian bisa lihat gimana sih prosesnya untuk bikin isi case seperti ini ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Nah. Nah, besok kita belajar ya untuk mata kuliah di ini. Sampai sini dulu ya. Ini nanti nyambung ya di pertemuan berikutnya. Ya. Kita masuk di mana ini? Ya di DFD langsung lompat ke sini ya. 1, 2, 3, 4. Nanti softwarenya tak kasih link download. Harus punya VMware ya. Ingat, harus punya VMware ini ya. Sudah punya VMware kan? Dulu itu punya, Pak. Kayaknya udah. Dulu punya, cuma di laptop awas. Kayaknya punya, Pak. Pas di Tahu semester masih 3 apa itu, enggak? Pak. Nah, itu jadi masalah. Renda punya kali, Pak. Renda masih punya kayak, Pak. Ada, jadi lah. Renda sih udah ganti laptop masalahnya. Nah, itu ya. Jadi nanti bisa saling copy supaya minggu depan bisa langsung praktek. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, catat dulu ya. Ragil hadir. Frans, Rendra, Hadir semua. Reta, Abi,
Hadir, Pak. Oke, Hadir. ya, makasih ya. Yuk. Aku lagi anggap, Pak. Sudah, ya, itu ya. Pak, minggu depan itu sudah berangkat apa masih libur, Pak? Iya, Pak. Kita lihat info lebih lanjut ya. Oke, Oke, siap, Pak. Siap. nanti di grup ya. Yuk.